Halo Sobat Mediva dimanapun Sobat berada, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa kita akan bahas putar merpati. Kali ini kita ulas spekulasi memilih merpati tinggian. Bentuk kepala: pilih burung yang mempunyai kepala besar dan dengan batok kepala depan lebih tinggi dari batok kepala belakang, nonong. Tapi pilih yang mempunyai derajat kemiringan antara pangkal hidung dengan atas batok kepala sebesar 45-60. Jangan yang memiliki derajat kemiringan 90. Karena biasanya bentuk kepala seperti ini dimiliki oleh burung yang hanya bagus turun atas kepala tengah arah jam 12. Berbeda dengan yang mempunyai kemiringan 45-60. Tipe kepala seperti ini kan oke turun dari arah manapun. Selain itu biasanya burung dengan bentuk kepala SPT ini lebih cerdas. Mengingat untuk merpati tinggian sangat diperlukan feeling yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Bentuk paruh: pilih paruh yang berbentuk merit runcing pada ujungnya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang. Pilih yang mempunyai panjang dari ujung hidung sampai ujung paruh berjarak sedikit lebih pendek dari jarak pangkal hidung sampai batok kepala depan teratas. Mata-mata sebagai senjata utama bagi merpati untuk menemukan gerakan tentu tidak akan kita abaikan dalam hal pemilihannya. Pilih mata yang mempunyai pupil, biji mata, berwarna hitam pekat dan responsif terhadap cahaya, akan membesar dan mengecil dengan cepat saat menerima perubahan rangsangan cahaya. Pilih juga yang mempunyai cincin lingkar menempel pada biji mata, biasanya berwarna hijau. Seperempat keliling biji mata menggantung di depan bawah. Sedangkan untuk warna mata, pilih yang mempunyai dua warna mata, biasanya perpaduan antara kuning tua dengan kuning muda, merah tua dengan hijau tua, atau merah muda dengan putih. Pilih yang mempunyai warna tengah lebih tenggelam dari warna luarnya, sehingga akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Bila mata burung kita lihat pada tempat yang teduh, tidak terkena cahaya langsung. Jika mata burung kita lihat pada saat terkena sinar matahari langsung, maka kedua warna mata akan bergabung dan tampak seperti titik-titik warna yang menyatu. Hidung untuk sebagian penghobi, dan oleh sebagian teman, keadaan, bentuk, besar dan kecilnya hidung tidaklah pernah digubris. Akan tetapi tidaklah sependapat dengan yang akan kita sampaikan. Karena menurut pengalaman, berbagai bentuk hidung mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut kami hidung juga berperan untuk merpati menemukan jalan pulangnya, di samping feelingnya. Tipe bentuk beberapa hidung merpati: 1. Besar, panjang, menggembung, bukan Prambon, turunan dari merpati pos. Kita suka dengan hidung berbentuk seperti ini bila mempunyai warna kapur pekat dan pangkal hidung bagian bawah menjorok ke belakang. 2. Besar, panjang, trepe, melekat ke paruh, jika burung ini Prambon. Kita suka hidung berbentuk seperti ini jika memiliki warna kapur pekat akan tetapi terlihat garis-garis samar sejajar berwarna kemerah-merahan di seluruh bagian hidungnya. Dan pangkal hidung bagian bawah menjorok ke belakang. 2. Kecil, menggembung, strain Jawa, baik Jawa Sungut ataupun Jawa Deles. Kita suka dengan hidung berbentuk ini bila mempunyai warna kapur pekat dan pangkal hidung bagian bawah menjorok ke belakang. Adapun bila pada pangkal hidung berbentuk lurus, kita suka burung ini untuk gaburan, bermain di rumah. Biasanya burung tidak membutuhkan jarak jauh-jauh untuk bisa terbang tinggi. Yang penting pemilihan mitra terbang yang imbang dan sepadan. Justru bila burung dengan tipe hidung seperti ini akan pulang lama bila dilepas jauh, bahkan kadang hilang. Leher: sampai saat ini kita masih berpendapat bahwa leher adalah sarana utama bagi burung merpati untuk metil, enjungkel, nunjem, nenggel, tel. Pilih leher yang kuat dan jangan terlalu panjang.
Pilih panjang leher yang sedikit lebih pendek dari tulang dadanya. Pilih juga tulang leher yang kuat, tegak, kencang dan mendongak ke atas. Saat burung memperhatikan sesuatu, biasanya gerakan akan tetapi akan kembali mengendur, menekuk seperti semula. Karena leher yang selalu tegak terkesan kaku. Dan kualitas metil kalah fleksibel dibanding dengan tipe tulang leher yang tadi kita sebutkan. Sayap-sayap sebagai sarana utama burung untuk terbang, hendaknya kita harus benar-benar memilihnya yang terbaik. Beberapa contoh antara lain, 1. Bahu sayap harus kuat dan lentur, jangan kaku. Untuk bentuk bisa bervariasi, ada yang tebal bulat, pendek berotot. Ada juga yang berbentuk pipih, lebar berotot. 2. Bulu sayap tebal kencang tidak bergelombang. Pilih juga yang lebar, landung, rapat jarak satu bulu dengan yang lainnya. Ujung bulu meruncing. 3. Tulang bulu sayap besar kuat sedikit lentur pada ujung bulunya. Pilih juga yang memiliki sayap sedikit terlihat mekongkong saat dipegang. Jangan yang memiliki sayap merapat ke badan. Karena kualitas turunnya akan lebih kencang yang mempunyai sayap agak mekongkong. Akan tetapi jika sayap menyatu rapat dengan badan akan mempunyai lolos atas yang baik. Bentuk dada. Pilih bentuk dada yang berbentuk huruf V. Kalau dilihat dari depan, jangan yang berbentuk O, apalagi elip mendatar, gepeng. Burung dengan bentuk dada berhuruf V biasanya akan turun kencang dari arah manapun. Berbeda dengan yang berbentuk huruf O, hanya bagus turun atas kepala per jam pukul 12. Karena kalau turun agak condong biasanya kecepatan turun burung berbentuk dada seperti ini akan berkurang. Tulang dada. Pilih tulang dada yang mempunyai panjang sedikit lebih panjang dari telunjuk orang dewasa, atau paling tidak sama panjang. Masalah bentuk kita punya pengalaman seperti ini. 1. Berbentuk seperti tanda centang, dengan tulang dada belakang menjorok ke belakang, biasanya burung jadi berbentuk jantung. Burung dengan type tulang dada seperti ini dengan perangkat lain yang memadai biasanya akan turun anteng, tidak goyang. 2. Berbentuk seperti perahu. Dengan perangkat lain yang memadai dan cekelan padat berisi, burung akan turun sambil ngegenjot. Sapit udang. Ada yang berpendapat bahwa kondisi ukuran, jarak dan bentuk sapit urang pada burung merpati tidak mempengaruhi gaya terbang dan turunnya, kalau dari pengalaman kita pribadi. Bila dinilai dari cara terbang burung sendiri, memang sampai saat ini saya belum menemukan adanya pengaruh sapit urang sama gaya terbang burung. Akan tetapi untuk masalah turun sepertinya berpengaruh besar. Ketebalan dan kuatnya sapit urang pun juga mempengaruhi turunnya merpati. Seperti contoh, merpati dengan sapit urang rapat, tidak berjarak sama sekali, gantet. Biasanya kalau burung mempunyai kemampuan turun, turunnya akan pelan. Merpati dengan sapit urang berjarak sempit, kira 0,5-1 cm, untuk burung merpati berukuran besar. 0,5 cm untuk merpati berukuran sedang. Kalau burung mempunyai kemampuan turun, turunnya akan megal-megol, goyang-goyang. Merpati dengan jarak sapit urang kira-kira lebih besar dari 1 cm. Kalau burung mempunyai kemampuan turun, akan turun dengan anteng, tidak goyang-goyang. Tentunya juga didukung ukuran brutu dan bentuk ekornya. Kondisi sapit urang yang bengkok. Sejauh pengalaman kita, dulu kita pernah punya burung dengan jarak sapit urang kira-kira 1 cm. Sebelum sapit urang bengkok, burung mampu turun cepat dan shoot kasar. Karena shoot terlalu keras, burung turun ngebrok lemah, kemudian salah satu sapit urangnya patah. Setelah menjalani perawatan beberapa minggu, sapit nyambung tapi bengkok sebelah. Sejak saat itu burung tersebut masih mampu turun, hanya kecepatan turun dan shootnya berkurang.
Pinggang, brutu. Perbedaan ukuran dan jarak dari pinggang, brutu, merpati tentunya tidak mungkin bila tidak pengaruh apa-apa pada kinerja. Dari yang berukuran besar, kecil, sedang, berjarak rapat ataupun yang berjarak renggang. Kalau dari pengalaman, pinggang berjarak renggang dari badannya akan membuat burung tidak memiliki keseimbangan yang bagus. Burung dengan kecepatan turun lambat, tentunya tidak akan terlihat dengan jelas ketidakseimbangannya dengan adanya pinggang SPT ini. Berbeda dengan burung dengan kemampuan kecepatan turun tinggi keras, jika memiliki pinggang renggang seperti ini akan terlihat jelas saat burung turun arah jam 12 atas kepala. Kemungkinan pertama turun burung akan patah, separuh jalan berbelok. Kemungkinan kedua burung turun dengan kecepatan tinggi tanpa adanya keseimbangan pengereman. Akibatnya burung akan turun dengan keras, yang berakibat menyakiti dirinya sendiri. Berbeda dengan pinggang yang berjarak rapat, baik yang besar maupun yang kecil memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Dengan perkakas lain yang mendukung, burung dengan brutu kecil rapat, akan memiliki tipe turun, anteng, tidak goyang-goyang. Burung dengan brutu, besar rapat, akan memiliki tipe turun tampak goyang-goyang. Bila semua perkakas mendukung, sebenarnya goyang-goyangnya itu merupakan seni lemparan tubuh burung ngegenjot saat turun. Ekor, ketebalan dan bentuk ekor saat burung kita pegang tentunya akan bermacam-macam. Dari sinilah kita sebenarnya dapat mengira-ngira daya dan gaya turun dari burung tersebut. Pilihlah burung yang mempunyai bulu ekor rapat, tebal dan panjang. Tebal di sini harus disesuaikan dengan pegangan, cekelan burung. Kadar ketebalan bulu ekor akan berbeda dari cekelan, padat, kiel, empuk, ngapuk, keras, rapet, atos, yang sangat susah diutarakan. Tapi dengan pemilihan dan pembelajaran yang berulang-ulang pasti kelak dengan mudah kita akan dapat membedakan ukuran yang sesuai. Asteris saat kita pegang bulu ekor akan tampak menyatu. Itu ciri dari brutu, kecil. Biasanya bentuk ekor seperti ini dimiliki oleh burung dengan gaya turun, anteng. Asteris saat kita pegang bulu ekor akan tampak melebar pada ujung ni, tidak mengumpul jadi satu. Itu ciri-ciri dari brutu, besar. Biasanya bentuk ekor seperti ini dimiliki oleh burung dengan gaya turun, ngegenjot. Saat kita pegang ekor merpati pun akan mempunyai daya tekan ke bawah yang berbeda-beda. Ada yang ndelosor, ngawet 45 derajat, dan ada pula yang ngawet 90 derajat, di tempat kita biasa disebut dengan bengkuk. Gaya terbang bila burung mempunyai pegangan ekor ngawet 45 derajat. Burung dengan pegangan ekor seperti ini bila dilepas dengan partner yang mempunyai tipe pegangan ekor sama, akan mempunyai gaya lepas start memutar agak melebar dan tidak beraturan. Kadang start belum tinggi burung sudah menuju ke arah tujuan, bila burung mempunyai pegangan ekor ngawet 90 derajat, bengkuk. Burung dengan pegangan ekor seperti ini bila dilepas dengan partner yang mempunyai tipe pegangan ekor sama, akan mempunyai gaya lepas start memutar cekak. Seperti obat nyamuk, biasanya burung mencapai ketinggian tertentu baru menuju arah tujuan. Bila burung mempunyai pegangan ekor ndelosor. Burung dengan tipe pegangan ekor seperti ini biasanya mempunyai dua kemungkinan gaya terbang. Yang pertama, terbang langsung menuju arah tujuan. Yang kedua, enggandeng ngikut partnernya. Kaki, kalau soal kaki kita lebih suka kaki yang merit, garing, terlihat, besisik, dan panjang, baik kaki maupun jarinya. Saat dipegang posisi kaki menjorok, mendorong ke belakang sejajar dengan arah ekor. Tingkah laku merpati, suara kepakan sayap. Bila kita mau memperhatikan suara kepakan dari sayap burung merpati, tentu dari merpati yang satu dan lainnya akan berbeda. Apa sebenarnya yang membuat suara kepakan ini kian berbeda? Ya,
Memang suara kepakan dari burung yang sudah jadi terbang tinggi dan belum jadi masih latihan ternyata memang berbeda. Apalagi dengan burung merpati yang sama sekali belum latih terbang. Umbaran, kepakan sayap burung merpati yang sudah terbang akan terdengar lebih ringan, teratatak, kira-kira begitu, kalau sudah terbang dan tinggi. Di sela-sela kepakannya ada suara seperti, wis. Wis, sedangkan sayap burung merpati yang belum polsir terbang, jarang terbang akan terdengar lebih berat, ceplak-ceplak, memang kalau tanpa mengamati dengan seksama dan berulang-ulang akan tampak susah membedakan suara kepakan ini. Cara turun saat kita belanja di pasar, tentu akan banyak pedagang yang sibuk menawarkan merpati dagangannya, kalau kami, saat membeli sering mengamati dari jarak yang agak jauh. Melihat para pedagang menawarkan burung-burung yang dijajakannya pada calon pembeli, biasanya burung ini, burung giring, akan diperlihatkan giringnya dengan cara betina dinaik turunkan kurungan. Nah, inilah kesempatan kita menilai mental si burung tersebut. Kalau kita mau mengamati, cara turun burung dari kurungan itu akan bermacam-macam. Ada yang melompat dengan mengepakkan sayap. Ada yang langsung turun menjatuhkan tubuhnya, ada yang dengan posisi kepala di depan, ada pula yang dadanya di depan. Ya, untuk mental burung. Burung yang menjatuhkan tubuhnya lah yang memiliki mental untuk turun. Bukan merpati yang turun kurungan dengan cara melompat dengan mengepakkan sayapnya. Akan tetapi cara itu hanya bisa dipakai untuk memperkirakan kemampuan mental turunnya, bukan kemampuannya untuk turun. Karena untuk kemampuan turun masih diperlukan perangkat lain yang memadai, tulang leher, sapit urang, pinggang, dan lainnya. Cara jalan banyak dari penggemar burung merpati tidak lagi memperdulikan cara jalan dari burung merpati ini. Memang cara jalan burung hanya bisa digunakan untuk memperkirakan malas dan tidaknya burung, meski hanya sedikit orang yang mempercayai. Semoga pendapat ini bisa sedikit bermanfaat bagi sesama penggemar yang menginginkan burung merpatinya adalah merpati yang rajin dan tidak malas terbang. Saat burung berjalan, coba kita amati telapak kaki ini, napak, menyentuh tanah, atau tidak. Biasanya burung merpati yang berjalan hanya menapakkan keempat jarinya, tanpa telapak kakinya. Akan mempunyai kemampuan terbang yang lebih panjang, lama daripada burung yang menapakkan telapak kakinya saat berjalan. Sobat tidak percaya? Coba buktikan sendiri dengan burung yang mempunyai segala baik pegangan dan lain-lain yang sama, dan perkiraan umur yang sama, latihan yang sama, pakan yang sama. Dengan jalan yang berbeda seperti di atas. Saat burung sudah sama-sama jadi hafal lapak rumah, terbangkan burung berulang kali, dan burung mana Anik mempunyai ketahanan terbang paling baik di antara keduanya, burung mana yang lebih dulu lelah, ngenduk, hinggap di sembarang tempat. Penampilan setelah melihat cara berjalan dari burung merpati, tidak salah bila kita melihat keunggulan burung merpati dari bentuk tubuhnya saat berdiri. Burung yang berdiri terlihat punggung dan pinggangnya menyembul, tampak berpunuk, tentu akan memep kemampuan terbang dan turun yang berbeda dari burung yang mempunyai bentuk tidak seperti itu. Biasanya sayap burung akan tampak menggantung. Bila kita melihat merpati dengan bentuk tubuh seperti itu, ada kemungkinan burung ini mempunyai gaya terbang dengan speed kencang dan kemampuan turun yang patut diperhitungkan. Kewaspada saat burung kita lepas di luar kandang. Bila kita mau memperhatikan tentu pandangan dan gerak-gerik kepala burung merpati ini akan mempunyai gaya yang berbeda. Ada yang hanya diam terlihat cuek dengan keadaan sekitar. Ada pula yang tampak waspada dan gesit mengikuti gerakan-gerakan di sekitarnya, baik gerakan di dekatnya ataupun gerakan dari kejauhan. Burung dengan tingkat kewaspadaan tinggi patut kita perhitungkan kemampuan penglihatannya. Gerak bulu ekor saat kita memilih burung merpati, baik di pasar maupun di peternak.
Tidak ada salahnya kita memperhatikan pergerakan bulu ekor merpati tersebut saat bekur. 1. Ekor burung saat bekur yang mempunyai kecepatan megar mingkup, bulu-bulu ekornya merapat dengan cepat, dilihat dari samping, biasanya dimiliki oleh burung yang mempunyai pinggang rapat. Dan ini sangat mempengaruhi kemampuan turunnya. 2. Ekor burung yang selalu megar, terlihat jarak-jarak dari bulu ekornya, dilihat dari samping. Akan memap kemampuan turun yang kalah baik bila dibandingkan dengan tipe pertama. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.